Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an وادخلنا برحمتك في أهل القرآن الكريم آمين. Alhamdulillah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita dipertemukan kembali di forum yang insya Allah mulia karena kita sedang mempelajari firman-firman Allah sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang sedang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kita sedang mempelajari surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Disebut Al-Syarh atau Al-Insyirah karena ayat pertama dari surat ini dimulai dengan Alam nashrah laka sadrak. Salah satu dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW setelah Allah menyebut tiga kenikmatan yang lain di surat Ad-Duha. Di surat ini Allah menyebutkan tiga macam kenikmatan untuk Rasulullah SAW, yaitu yang pertama lapang dada. Allah membuat Rasulullah SAW lapang dada sehingga tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dendam di hati Rasulullah SAW. Betapa beliau tidak mempunyai dendam. Misalnya beliau dan para pengikutnya disiksa dan sebagian itu dibunuh oleh orang-orang kafir Makkah. Dan bahkan mereka diserbu oleh orang-orang kafir Makkah setelah mereka hijrah ke Madinah. Tapi ketika Rasulullah dan kaum muslimin memenangkan peperangan sehingga Makkah tunduk, Rasulullah tidak ada rasa dendam sedikit pun. Sehingga orang-orang kafir memuji beliau sebagai orang yang mulia, anak yang mulia. Kemudian kita insya Allah akan membahas ayat yang kedua. Allah menghilangkan beban mental Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, Allah memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang kedua, insya Allah kita pelajari hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Wa wada'na, dan kami telah menghilangkan. Wada'a artinya meletakkan. Kalau asalnya dipegang terus diletakkan. Kalau asalnya dipikul atau dibawa, dipanggul, kemudian diletakkan. Kalau itu sesuatu yang dibawa berat, maka itu namanya beban. Beban ditaruh yang semula di atas punggung Rasulullah SAW ditaruh, berarti dihilangkan. Wizrak. Wizrak itu artinya beban. Seringkali di dalam Al-Quran, wizrun itu diartikan dosa. Seperti misalnya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita seringkali menerjemahkannya wala taziru, tidak menanggung dosa, waziratun, seorang pendosa, wizra ukhra, dosa orang lain. Tapi itu kias.
arti aslinya wizrun itu beban. Dosa itu beban. Orang yang telah melakukan dosa pasti mempunyai beban mental. Oleh karena itu dosa itu diibaratkan sebagai wizrun, beban. Di dalam Al-Quran, di samping diumpamakan sebagai wizrun, dosa juga diumpamakan dengan muatan. Ya, orang yang pernah melakukan dosa, dia seperti memikul muatan atau membawa muatan. Ya, wa in tad'u muthqalatun. Seandainya orang yang mempunyai beban, dalam arti beban dosa, minta kepada orang lain untuk membantu memikul bebannya, tidak akan bisa. Nah, karena wizrun sering diartikan dosa, maka di ayat ini seringkali atau banyak orang menerjemahkannya sebagai dosa. Jadi kalau diartikan dosa, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami hilangkan darimu wizrak, dosamu. Kalau dosa dihilangkan, berarti yang menghilangkan itu adalah orang yang mempunyai hak untuk menghukum, maka menghilangkan dosa itu artinya memaafkan. Wizrun itu beban, diterangkan di ayat berikutnya, alladzi anqadha dhahrak. Alladzi yang anqadha, memberatkan, dhahrak, punggungmu. Karena dosa itu diumpamakan beban, beban mental, maka diumpamakan membawanya itu di atas punggung. Cuma kalau kita mengartikan ini sebagai Allah menanggalkan atau menghilangkan dosa Nabi dengan memaafkan Rasulullah SAW, muncul rasa ingkar di pikiran kita. Ingkar itu artinya tidak mau mengakui. Masa sih Rasulullah itu dosa? Kok rasanya Rasulullah itu tidak pernah dosa? Sehingga para ulama menganggap Rasulullah itu maksum. Ya, maksum itu dari kata asoma, ya'sumu artinya menjaga. Kalau dikatakan Rasulullah itu maksum dari dua sisi. Terjaga dari dosa, sehingga Rasulullah tidak akan pernah melakukan dosa. Dan tidak pernah sebelumnya melakukan dosa. Orang yang menerjemahkan bahwa ini dosa, mereka berspekulasi. Spekulasinya bahwa Rasulullah sebelum diangkat jadi nabi, Rasulullah itu ikut-ikutan ikut-ikutan kepada orang-orang musyrik. Naudzubillah, Rasulullah tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah menipu, tidak pernah bohong. Maka kalau dikatakan ini kiasan sebagai Rasulullah itu pernah melakukan dosa, tidak masuk akal. Oleh karena itu, para ulama mencari arti yang pas itu apa. Oh ya, ini kiasan. Bukan berarti memikul beban ke sana kemari dengan membawa beban atau memikul barang. Bukan. Ini jelas kias. Ya, oleh karena itu, dalam Al-Quran itu ada kalimat-kalimat kias. Cuma kita tidak boleh mengartikan secara kias sembarangan. Ya. Kita mengartikan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran sebisa-bisanya harfiah. Letterlek apa adanya. Kecuali bila kita artikan itu dengan kita artikan secara harfiah bertentangan dengan ayat yang lain, maka kita mesti menerjemahkannya secara kias. Ya, misalnya kalau dikatakan Allah punya tangan, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah itu di atas tangan mereka. Lalu orang mengatakan, ini Allah menyebut dirinya punya tangan. Jadi kalau kalian mengatakan Allah tidak punya tangan, berarti kalian menganggap Allah bohong. Dia lupa bahwa
di ayat yang lain Allah menyebut walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada suatu pun yang menyamai Allah. Misalnya lagi laisa kamitslihi syai'. Tidak ada suatu apapun yang menyerupai Allah. Maka kalau dikatakan Allah mempunyai tangan, itu berarti sama dengan menuduh Allah sama dengan makhluk. Bahkan di Al-Quran Allah menyebut kepada iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku telah menciptakan biyadaya dengan dua tanganku. Lalu terus, oh kalau begitu Allah tangannya dua. Lalu kalau diberitahukan orang itu bahwa Allah itu tidak punya tangan, mereka mengatakan, ini ke Allah sendiri menyebut punya tangan. Kalau kamu mengatakan bukan tangan, berarti kamu menuduh Allah bohong. Terus, nah katanya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Lalu mereka mengatakannya, Allah punya tangan, tapi tidak seperti tangan siapapun. Loh, kita punya tangan, monyet punya tangan. Tangannya beda. Tapi kan kita menyebut, ya manusia dan monyet itu kan sama-sama punya tangan. Meskipun tangannya beda. Oleh karena itu, kalau ada statement tertentu di Al-Quran, kalau diartikan secara harfiah bertentangan dengan ayat lain, maka ini mesti diartikan secara kias. Ya. Dalam ayat ini, wa wada'na 'anka wizrak. Memang di ayat yang lain artinya wizrak itu dosa. Tapi kalau ini diartikan dosa, akan bertentangan dengan satu ayat di surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wan najmi demi bintang. Idza hawa ketika dia tenggelam. Ma dhalla sahibukum. Kawanmu Muhammad tidak sesat. Ma dhalla dinyatakan dengan kata-kata kerja lampau. Fi'il madhi. Berarti Rasulullah saat ini, tentu waktu masih hidup, saat ini tidak sesat dan tidak pernah sesat. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa Rasulullah itu dulu mengikuti agama orang-orang setempat, itu saya mungkin mengatakannya ngaco. Kenapa ngaco? Nggak ada dalilnya. Nggak ada ayat Al-Quran yang menunjukkan itu. Nggak ada hadis yang menunjukkan itu. Spekulasi. Kalau spekulasi itu kan ngaco. Karena spekulasi itu kemungkinan besar salah. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian dari prasangka itu dosa. Karena prasangka itu seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, dan kita dalam hidup ini seringkali menggunakan prasangka-prasangka, terutama terhadap orang lain yang dari suku lain. Misalnya orang Sunda mengatakan orang Jawa begini dan begitu negatif. Orang Jawa mengatakan orang Sunda begini begitu negatif. Tapi itu sering umumnya itu hanya ikut-ikutan karena ada salah satu contoh orang yang perilakunya buruk dari suku lain. Oleh karena itu kita harus berperilaku adil. Tidak boleh mengatakan orang baik itu sebagai orang jahat. Kalau belum ada bukti kejahatannya, kita tidak boleh mengatakan orang itu jahat. Nah, Allah bersumpah demi bintang ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum, kawanmu itu tidak sesat. Wa ma ghawa, dan juga tidak keliru, tidak melampaui batas. Seringkali orang melakukan kesalahan itu karena melampaui batas. Dosa melampaui batas itu seringkali karena melampaui batas. Misalnya, kita boleh makan. Makan apa saja yang ditentukan oleh Allah halal. Kalau ada orang memaksa makan yang haram, dia melampaui batas.
Karena melampaui batas, dia dosa. Dan semua yang melampaui batas itu berakibat buruk. Allah menyebutnya temannya setan. Ya. Temannya setan. Karena setan itu pelaku keburukan dan mengajak pihak lain untuk melakukan keburukan. Ya. Oleh karena itu, Rasulullah tidak pernah melampaui batas. Kalau berbicara selalu benar. Kalau janji selalu ditepati. Kalau ada amanat, dia selalu melaksanakan amanat itu. Sehingga mulai dari kecil pun Rasulullah itu sudah dijuluki Al-Amin. Kalau beliau itu Al-Amin, kenapa mengartikan wah wada'ana anka wizrak? Kami tanggalkan atau kami hilangkan darimu dosamu. Bukan. Karena Rasulullah tidak pernah berdosa. Rasulullah itu maksum. Maksum itu artinya, tadi saya menyebut ada dua pengertian, terjaga dari dosa. Yang satu lagi, Rasulullah itu terjaga dari kejahatan orang lain. Di dalam Al-Quran Allah menyebut, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu dari manusia. Nah ini berarti menjaga dari perilaku buruk orang lain. Kok Rasulullah pernah dilempari dan berdarah? Kok pernah Rasulullah itu kena panah sehingga giginya rontok? Dijaga itu dari kejahatan manusia sampai meninggal. Jadi Rasulullah tidak akan dijahati orang sampai dibunuh. Tidak. Karena Allah menyebutnya wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu dari manusia. Nah, itu ayat itu dinyatakan oleh Rasulullah suatu saat ketika orang-orang Madinah itu dikepung oleh orang kafir Mekah yang jumlahnya sekitar 10.000. Lalu penduduk Madinah membuat parit di sekitar Madinah. Sehingga saat itu disebut perang parit. Parit bahasa Arabnya Khandaq, maka perangnya disebut perang Khandaq. Karena orang kafir Makkah itu mengerahkan pasukan dari berbagai suku, dari berbagai golongan, sehingga tentara mereka itu berpeleton-peleton yang banyak. Satu peleton disebut Hizbun. Kalau Hizbunnya banyak, namanya Ahzab. Jadi surat Al-Ahzab itu surat yang menceritakan tentang peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab. Saat itu Rasulullah sedang berada di kemah, tidak ada yang jaga satu orang pun, sendirian. Jadi, Masya Allah, Rasulullahnya sendiri tenang, dan para sahabat kok tidak peduli, bukan tidak peduli. Para sahabat itu kan sedang menggali parit, harus cepat-cepat, jangan sampai keduluan orang Makkah datang. Dan mereka itu di parit berarti di pinggiran kota. Rasulullah kemahnya di dalam kota, istirahatnya. Sa'ad bin Abi Waqqas melihat, wih Rasulullah sendirian. Kemahnya tidak ada yang jaga. Kemudian dia menjaga di situ sambil menghunus pedang. Rasulullah mendengar, siapa itu? Saya Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa kamu di sini? Ya, saya ingin menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Komentar Rasulullah, aku dijaga kok oleh Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu dari kejahatan manusia. Ini orang yang kalau di imannya tidak kuat, sulit. Ya. Siapa yang imannya lebih kuat dari Rasulullah? Ini mirip dengan Nabi Musa. Ketika para pengikutnya mengatakan, wah kita terkejar, inna lamudrakun. Kita terkejar oleh pasukan Fir'aun. Sedangkan di depan kita ini laut. Nabi Musa tidak gentar sama sekali. Dia mengatakan, kalla, jangan begitu.
Inna ma'ya Rabbi. Tuhan itu bersamaku. Saya hadir, dia pasti memberi petunjuk kepadaku. Bagaimana cara mengatasi ini? Tidak mungkin Allah membiarkan kita akan mati dibantai oleh Firaun. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa kalau kita beriman betul, maka kita tidak mudah takut kepada apapun selain Allah. Ya, yang kita takuti adalah Allah. Maka kalau orang mukmin ada ancaman di penjara tidak takut. Yang takut di penjara adalah orang-orang yang curang, para politisi-politisi yang korupsinya besar-besaran itu takut. Jadi kalau mereka tidak nurut ditunjukin fakta data. Nih, dataku lengkap. Kalau kamu tidak nurut, kamu masuk penjara. Nah, ini kalau orang Islam kan tidak pernah melakukan dosa. Jadi tidak takut. Nah, Rasulullah ini tidak berdosa, tetapi Rasulullah menanggung beban mental. Apa itu beban mentalnya? Rasulullah itu melihat kaumnya menyembah berhala. Berhala itu diwujudkan dalam bentuk patung. Kalau mereka ditanya, kenapa kamu menyembah patung? Mereka bilangnya, aku tidak menyembah patung kok. Aku menyembah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi mereka percaya kepada Allah. Mereka menyembah Allah mengakunya. Tapi plus menyembah yang lain. Nah, itu makanya mereka disebut musyrik. Siapa itu? Orang-orang yang menurut mereka adalah orang-orang yang solih, yang dulunya dekat kepada Allah. Coba, agama lain kan juga begitu kan? Orang yang kelihatannya baik, maka diangkat sebagai saint. Saint, apa itu saint? Itu orang India yang suka menolong orang-orang miskin. Sebenarnya namanya itu? Bukan. Apa? Mother Teresa. Mother Teresa. Terus diangkat menjadi santa karena dia banyak perbuatannya yang menolong orang lain yang baik. Yang angkat siapa? Manusia. Diangkatnya setelah dia mati. Nah, ini orang-orang Makkah, orang-orang yang dulunya dianggap dekat kepada Allah, di-image-kan, ya, di dibuat image. Apa itu kalau bahasa Arab gambar itu atau patung itu kan image. Digambarkan dalam bentuk patung. Ini patungnya si A, patungnya si B. Kan sama dengan orang lain yang kok kamu menyembah orang yang sudah meninggal, terus kamu image-kan sebagai sebagai orang yang disalib begitu. Nah, itu kan mirip dengan itu. Ya, Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Maka yang dimaksud dengan wizrak adalah beban mental. Beban mental dari mana? Rasulullah itu melihat ini orang-orang nggak bisa berpikir. Patung mereka buat dari batu. Batunya mereka pahat-pahat. Mereka pukul-pukul. Diam aja. Setelah jadi, mereka sembah. Ini kan sama dengan Nabi Ibrahim. Ya orang-orang ini bagaimana? Nah, kalau Nabi Ibrahim bingung, ya bingungnya itu melihat orang-orang ini kok bisa sesat. Ini dulunya gimana sih? Dan bagaimana mengoreksi, membetulkan, ya mengoreksi supaya mereka tidak lagi menyembah itu. Caranya bagaimana? Karena Rasulullah melihat gejala yang tidak benar dan ingin memperbaiki, tapi tidak tahu bagaimana cara memperbaiki. Itu beban. Coba kalau kita melihat suatu negara, pejabatnya hampir semuanya korupsi. Korupsi itu kan mereka ada dua macam. Bisa mengambil anggaran negara, bisa memeras rakyat. Kalau mau minta izin, peres. Harus bayar dulu. Nah,
Ini kalau pejabat-pejabatnya banyak yang seperti itu, ya negara akan hancur. Tapi bangsa itu, kalau mau memperbaiki dari mana? Kalau kita misalnya mau, ini kan demokrasi kita ini demokrasi partai. Begitu seseorang masuk partai, ikut-ikut korupsi. Jadi gimana nih cara memperbaikinya? Nah, Rasulullah itu kira-kira semacam itu. Jadi saya kalau memberikan contoh itu tadi, maksudnya supaya gampang bagi kita untuk membayangkan kebingungan Rasulullah. Dari mana ini? Nah, saking bingungnya, Rasulullah itu mencoba berpikir menjauh dari masyarakat, tapi melihat masyarakat. Ya. Kenapa menjauh? Supaya tidak subjektif, supaya pandangannya itu lebih objektif. Karena apa? Tokoh-tokoh yang sesat itu paman-pamannya juga, atau saudara-saudaranya juga. Kalau dia di situ, kan dia merasa aku harus menghormati dia karena dia paman. Tapi dia ingin mengoreksi. Sehingga dia menjauhkan unsur subjektivitas dengan cara pergi ke Gua Hiro. Gua Hiro itu ada di atas bukit yang bentuknya itu terjal, landai di seberang sana. Tapi yang menghadap ke arah Masjidil Haram itu eh, curang, terus terjal, ya curam dan terjal. Nah, Rasulullah naik dari arah yang berbeda, yang jauh, terus mencari tempat untuk istirahat yang kalau melihat Ka'bah itu kelihatan. Nah, maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu sempat pergi ke Makkah, sempatkanlah ke Gua Hiro. Memang berat, ya, tapi kalau sudah tua ya repot. Dan kalau kegemukan juga repot. Karena nanti mau masuk ke gua itu harus melewati lorong antara batu-batu besar dan ada lorong yang sempit sekali. Kalau kita kegemukan sulit untuk masuk situ, ya. Tapi perlunya apa? Coba berdiri di depan gua, bukan untuk sholat, ya. Sholat oleh pemerintah Saudi itu dilarang, nggak ada ajaran untuk sholat di Gua Hiro itu. Nah, terus kita berdiri aja di situ. Sholat di situ boleh nggak? Nggak apa-apa sih. Semua tempat kan boleh untuk sholat. Jangankan di bukit, di gereja aja kita sholat boleh kok. Gitu. Jadi sholatnya di situ tidak usah menganggap Gua Hiro itu keramat. Salahnya menganggap Gua Hiro itu keramat. Anggap aja itu bukit biasa atau gunung biasa. Nah, kalau kita berdiri di depannya itu, kita bisa melihat Ka'bah. Kalau sekarang banyak bangunan-bangunan. Kalau dulu tidak banyak, sehingga kelihatan kentara. Tapi sekarang bisa kentara karena Ka'bah itu kan di sekitarnya ada menara-menara yang tinggi. Jadi kelihatan menaranya, oh di tengahnya itu ada Ka'bah. Nah, di situ Rasulullah memikirkan. Lalu beliau mendapatkan tugas, mendapatkan wahyu. Wahyu itulah yang menjadi solusi. Kamu kepingin memperbaiki masyarakatmu kan? Ini caranya. Ini caranya. Ya. Maka Allah menyebutnya wa wajadaka dhallan fahada. Lagi, wa wajadaka dhallan. Dhallan itu artinya sesat. Allah dulu mendapatkan kamu itu sesat. Fahada kemudian Allah memberi petunjuk. Wah, itu kalau dipakai dalil bahwa oh, kalau begitu Rasulullah pernah sesat. Kalau pernah sesat berarti pernah dosa. Jadi ini artinya dosa. Enggak, karena kalau ini kita artikan dosa, nanti akan bertentangan dengan surat An-Najm tadi. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya, jadi jangan sampai kita menerjemahkan satu ayat yang hasil terjemahan kita itu bertentangan dengan ayat lain. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada dua ayat yang bertentangan. Ya. Terus di, oleh karena itu nanti kalau kita sampai di surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Artinya
Allah mendapatkan kamu kebingungan, bolan, bingung. Kok dikatakan sesat? Orang kalau sesat kan bingung. Jadi kalau kita berjalan menuju suatu tempat, terus, loh, kok sampai di sini, kok jadi kader, menjadi disoriented. Nah, orang yang disoriented itu bingung. Jadi, wa wajadaka dhalan, Allah mendapatkan kamu dalam keadaan bingung, bukan sesat. Ya. Fahada, kemudian Allah memberi petunjuk. Nah, petunjuknya itu adalah dengan turunnya wahyu. Nah, wahyu yang menunjukkan itu Iqra itu baru mulai apa namanya menunjukkan bahwa beliau diangkat sebagai rasul. Kemudian dia masih belum tahu tugasnya apa. Maka setelah itu Rasulullah sering kali kembali ke Gua Hira. Kembali lagi kenapa? Aku ini kalau dijadikan nabi tugasku apa? Tugasku apa kalau aku jadi nabi? Terus tapi Allah memberikan wahyu belum tugas. Salatlah malam. Ya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Suruh salat malam. Nah, salat malam itu fungsinya antara lain mengukuhkan, mengokohkan jiwa. Karena Rasulullah akan diberi tugas yang berat, maka beliau harus mempunyai mental yang kuat. Nah, membangun mental yang kuat adalah dengan sholat malam. Baru kemudian beberapa waktu lagi turun ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Bangkitlah dan berdakwalah kamu. Nah, itu caranya. Jadi kalau dikatakan Allah menanggalkan beban itu, beban kebingungan, tidak tahu cara bagaimana mengubah masyarakat, kemudian beban itu hilang setelah beliau mengetahui caranya. Oh, caranya dari sini. Ya. Kalau saya dulu sebagai penulis, ya, kalau wartawan itu kan nulis. Umumnya sebelum mulai nulis itu masih kebingungan. Aku mulai dari mana? Ya, aku mulai dari mana? Begitu pula kalau kita isi pengajian juga, aku mulai dari mana ini? Kalau pengajarnya, kalau membahasnya itu tafsir begini enak, dibimbing oleh ayatnya. Udah bahas dulu alam nasrah laka sadrak. Terus berikutnya wa wada'na anka wizrak. Tapi kalau tidak ada bimbingan ayat Quran, kita pikir aku mau bahas apa ya yang kira-kira bisa menambah keimanan orang. Terus mulai dari mana? Nah, itu sebelum ketemu itu mikirnya tuh lebih lama daripada nulisnya. Begitu ketemu, ah, aku udah ketemu nih. Begitu dimulai, lancar. Ya, seperti Rasulullah. Bingung, apa yang harus saya lakukan? Begitu sudah ketahuan, ini caranya. Qum fa'anzir. Lalu terus lega. Ya. Lalu kenapa Rasulullah itu harus maksum? Rasulullah itu harus terjaga dari dosa karena beliau itu ditunjuk oleh Allah sebagai role model, role model, uh, apa namanya teladan, teladan yang harus ditiru dan menirunya Nabi persis lagi, terutama di dalam hal ibadah. Bukankah kalau sholat kita harus niru Rasulullah persis? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kamu nggak melihat aku sholat. Jadi ketika kita melakukan ibadah yang lain apapun, kita tiru Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah itu pernah berbuat dosa, orang bingung. Oh, berarti itu boleh. Gitu. Maka ketika Rasulullah melakukan suatu kegiatan yang tidak seperti biasa, para sahabat itu bertanyanya bukan lalu Rasulullah lupa ya. Enggak berani menuduh Rasulullah lupa. Suatu saat Rasulullah yang sholat seharusnya 4 rakaat, baru 2 rakaat beliau sudah salam. Nah, para sahabat kan santun. Jangan-jangan ada wahyu yang mengubah
sholat zuhur dari 4 rakaat menjadi 2. Maka pertanyaannya, Rasulullah lupa atau sengaja? Lalu jawabannya Rasulullah, aku tidak lupa dan juga tidak sengaja. Itu kan sulit kita mencernanya. Tidak salah, tidak sengaja melakukan kesalahan dan juga tidak lupa. Artinya beliau pergerakannya itu dibimbing oleh Allah. Karena beliau itu selalu dibimbing oleh Allah, maka mustahil kalau Rasulullah itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu Rasulullah dijaga. Nah, karena beliau berfungsi sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi Rasulullah itu ada keteladanan yang baik. Liman kana yarjullah wal yamal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk orang yang mau bertemu dengan Allah atau yang berharap nanti suatu saat bisa ketemu dengan Allah dan hidup di hari akhir dengan nyaman di surga dan dia mau selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan teguran-teguran Allah seperti yang disebut di dalam Al-Quran? Seperti misalnya di surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka. Rasulullah suatu saat itu mukanya masam dan berpaling. Kenapa? Dia dipanggil-panggil oleh seorang yang sedang yang buta, manggil-manggil Muhammad, Muhammad. Tapi Rasulullah tidak mengiyakan atau tidak memberi perhatian yang cukup kepada orang itu. Rasulullah tetap berbincang-bincang dengan orang lain. Ini orang yang menganggap bahwa Rasulullah pernah berdosa, menganggap ini kan teguran Allah. Allah menegur beliau, kenapa? Ketika Abdullah bin Ummi Maktum, dia seorang buta, dia orang Mekah, orang Quraisy. Terus Rasulullah saat itu sedang berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh Quraisy untuk mengajak mereka supaya beriman kepada Allah dan mengesahkan Allah, tidak menyembah berhala. Karena Rasulullah itu sedang engaged itu sedang sibuk berbincang-bincang dengan mereka dengan tujuan mengajak mereka beriman, berarti Rasulullah saat itu sedang melaksanakan tugas dari Allah. Kan tugasnya qum fa'anzir dan juga wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada saudara-saudaramu yang dekat. Jadi Rasulullah sedang melaksanakan tugas dengan berdakwah, mendakwai tokoh-tokoh musyrik. Kok ada orang yang buta manggil-manggil dari jauh? Muhammad, Muhammad. Tentu beliau menyelesaikan dulu percakapannya dengan tokoh-tokoh ini, baru nanti akan melayani satu orang yang manggil. Tapi Allah menegurnya. Kenapa? Kamu sibuk-sibuk ngurusi orang yang kafir itu. Yang kamu rayu-rayu juga tidak akan mempan. Kenapa tidak mempan? Itu tokoh-tokoh betul-betul gembong-gembongnya, bahasa dulu itu gembong ya. Gembong itu berlaku lagi nggak sekarang? Ya kalau si pelaku-pelakunya gembong-gembong itu ada lagi ya gembong juga. Ya. Misalnya di situ ada Abu Jahal, ada Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid. Ada Umayyah bin Khalaf. Dan tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang semua memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah berharap mereka mau masuk Islam. Ini ada satu orang yang manggilnya dari jauh. Kenapa dia manggil-manggil? Ya dia kan tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Rasulullah. Kan dia buta. Karena dia buta tidak tahu kesibukan Rasulullah apa. Nah itu seperti itu Rasulullah ditegur. Apakah ini dosa? Bukan. Bukan dosa.
itu ulama menyebutnya khilaful aula. Rasulullah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip yang utama. Kalau kita dianjurkan oleh Allah menjauhi atau meninggalkan dosa. Kalau Rasulullah bukan hanya meninggalkan dosa, tapi juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa menurunkan muruah, menurunkan wibawanya. Ya, misalnya gini, kalau kita, ya saya, Pak Andi, Pak Jum, Pak Dadang, kemudian bercanda-canda, ya kita kan suka bercanda-canda di situ kan, tertawa-tertawa. Terus kadang-kadang tertawanya sampai keras. Itu Pak Iwan itu misalnya. Nah, itu lalu mohon maaf Pak, saya panggil Pak Iwan biar biar nah itu pantas. Tapi kalau Rasulullah tertawa sampai terbahak-bahak, enggak layak, enggak layak, karena beliau itu orang yang mulia. Ya enggak lah kalau Rasulullah bercanda dengan Pak Dadang tuh sampai, gimana Pak Presiden? Oh, bukan presiden, oh, dipanggil presiden. Itu nggak mungkin Rasulullah seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah perbuatan yang khilaful aula. Jangankan Nabi. Kalau misalnya seorang presiden itu di depan umum tertawanya terbahak-bahak, kan nggak sopan gitu, nggak sopan. Jangankan presiden, menteri aja atau bahkan di bawah menteri kalau makan di tempat umum dengan diplomat-diplomat, nggak boleh tuh makan kecap-kecap bunyi, nggak boleh. Piringnya nggak boleh keletak-keletik, nggak boleh. Dosa nggak dosa. Itu khilaful aula. Ya. Jadi teguran ini adalah khilaful aula. Rasulullah juga pernah ditegur juga yang di saat yang lain. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Ini konteksnya perang Badar. Kalau kamu diserbu oleh orang kafir, hadapi. Kalau kamu menemukan mereka, bunuh. Karena kalau kamu tidak membunuh, kamu lebih duluan dibunuh. Ya. Jadi kok sadis sama? Bukan, ini menyelamatkan. Kalau saya tidak mendahului, saya keduluan. Nah, terus, oleh karena itu, kalau mereka misalnya ketangkap, kawanlah mereka. Jangan buru-buru dibebaskan. Karena kalau dibebaskan, nanti orang itu bergabung lagi dengan teman-temannya, menyerang lagi. Jadi pembebasan itu harus setelah perang usai. Sudah tidak ada permusuhan lagi. Maka fa imma mannam ba'du wa imma fidaan hatta tadha'al harbu auzaraha. Kalau misalnya ada orang yang dibebaskan, wah ini orang baik kok, dia pernah ikut perang hanya karena ikut-ikutan. Udah deh, kamu bebas. Itu manna. Tapi kalau oke, kamu dibebaskan tapi kamu membayar tebusan. Nah, itu namanya fida. Ya, fida itu sama dengan fidyah. Ya, fidyah. Kalau kamu mau memungut fidyah dari mereka, tunggu sampai perang usai. Ternyata ada orang yang dilepas karena apa? Oh, dia sebenarnya takut sama teman-temannya, sehingga dia terpaksa ikut perang. Dia udah sering kali kok menyebut kepingin beriman, kepingin mengikuti Rasulullah, tapi karena terpaksa. Ya, contohnya Abbas. Abbas itu pada waktu perang Badar, dia ikut pasukan Makkah. Kalau dia tidak ikut, dia bisa dibantai oleh teman-temannya. Jadi dia berangkat, dia di Badar, di medan perang. Tapi dia duduk-duduk di batu, di bebatuan, di padang pasir gitu, nggak ikut perang. Kenapa kamu nggak ikut? Aku perang, berarti aku membunuh keponakanku sendiri. Enggak lah, enggak lah. Abu Jahal itu sebenarnya sudah diingatkan. Abu Jahal jangan perang.
Kamu kalah atau menang, yang mati itu ya saudara-saudara kita sendiri. Gitu. Nah, ketika itu eh, perang usai ada tawanan, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, diapain ini tawanan perang ini? Kita bebaskan atau kita minta tebusan atau kita bunuh? Jawabannya itu yang paling kontras itu antara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar itu santun sekali. Ini kan saudara-saudara kita semua. Udahlah, dilepaskan saja. Entah itu pakai tebusan atau tidak, tapi lepaskan saja. Itu saudara-saudara kita semua. Umar gimana? Enggak, mereka jahat. Kita disiksa. Dan mereka datang ke sini kan menyerbu kita, akan membunuh kita. Bunuh mereka. Wah, Rasulullah mendengar dua sahabat yang dekat kok bertentangan pendapatnya. Rasulullah pergi dari situ. Pergi ke kemah, ke tempat kemah. Terus kembali lagi ke situ. Sambil kembali sambil memuji dua orang itu. Abu Bakar, kamu ini mirip dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Nabi Isa misalnya, Tuhan kalau engkau akan menyiksa mereka, mereka kan hambamu sendiri. Fa'innahum ibaduk. Mereka tuh hambamu sendiri. Nabi Ibrahim juga begitu. Bapaknya sudah jelas mengancam, kalau kamu tidak berhenti, aku lemparin sampai mati kamu. Tapi Nabi Ibrahim mohon ampun untuk bapaknya. Jadi Rasulullah mengumpamakan Abu Bakar ini kamu mirip Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Umar, kamu ini mirip dengan Nabi Nuh dan Nabi Musa. Doanya Nabi Nuh di surat Nuh itu. Tuhan, kalau mereka masih hidup, mereka nanti punya anak. Anaknya pun akan menjadi penjahat. Habiskan mereka. Habiskan mereka. Itu Nabi Nuh. Nabi Musa, ya Allah, engkau memberi kekayaan yang banyak untuk Fir'aun. Kekayaan itu dipakai untuk mengintimidasi dan memusuhi orang-orang yang baik. Oleh karena itu, hancurkan Fir'aun berikut harta-hartanya. Habiskan semua. Itu Nabi Musa. Rasulullah mengumpamakan Umar itu seperti Nabi Musa dan Nabi Nuh. Jadi malah dipuji. Lalu Rasulullah mengambil jalan tengah. Begini aja deh. Ada sebagian yang kita bebaskan dengan tebusan, ada yang kita hukum apa pancung karena memang selalu memusuhi. Jadi menjadi dua begitu. Nah itu, nah Rasulullah itu ditegur kenapa kok memberi pembebasan itu sebelum perang usai, bukan pelanggaran. Buktinya apa? Di surat Al-Anfal disebutkan ketika kamu itu merampas kekayaan musuh, ya kan kalau mereka dibunuh kan pedangnya ditinggal, kudanya ditinggal, ontanya ditinggal. Ini kan bisa dirampas. Ya, seperti Afghanistan, tank-tanknya Amerika ditinggal, lah itu rampasan perang. Itu silakan gunakan secara halal. Dan itu hukum halal ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang itu halal itu untuk umat Nabi Muhammad. Untuk nabi-nabi yang terdahulu, rampasan perang itu tidak halal. Jadi harus dimusnahkan. Nah, kemudian hukum itu diganti oleh Allah, sekarang boleh pakai. Karena apa? Kalau itu nanti dikembalikan kepada mereka, mereka akan menggunakan untuk memusuhi kita lagi. Kalau kita hancurkan, tidak ada manfaatnya barang itu. Tapi kalau kita kita manfaatkan, bisa kita pakai untuk makan sehingga kita kuat dalam peperangan, bisa kita pakai untuk memberi senjata untuk menghadapi mereka. Jadi, nah berarti teguran itu bukan teguran dosa. Cuma sebaiknya tunggulah itu selesai. Nah,
Ada juga Rasulullah melakukan kekeliruan tapi masalah keduniaan. Misalnya ketika Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah, di Makkah kan nggak ada perkebunan, nggak ada kebun karena tandus. Di Madinah itu ada perkebunan, ada kebun kurma. Nah, ketika Rasulullah itu lewat, orang-orang itu sedang me, apa namanya itu memijah apa mempertemukan benih-benih di kembangnya itu apa namanya Pak? Me- Menyemai. Orang-orang itu sedang menyemai. Rasulullah komentar, ngapain kamu gituin? Biarin aja kan lebih baik. Nah, karena yang bicara di Rasulullah, mereka berhenti, dibiarin aja, tidak disemai. Lalu beberapa saat kemudian, waktunya panen, panennya hanya sedikit. Mereka mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah, kami panennya terlalu minim sedikit. Kenapa? Karena kami tidak menyemai. Kok kamu nggak semai? Kan Rasulullah dulu komentar, lebih baik tidak usah disemai. Kami turuti. Rasulullah mengatakan, oh gini loh, kalau aku bicara mengenai ibadah, mengenai ketuhanan, mengenai keimanan, kalau aku nyuruh kamu laksanakan. Tapi kalau aku melarang, tinggalkan. Tapi kalau masalah urusan keduniaan semacam itu, pertanian, kalian lebih mengerti. Jadi kesalahan Nabi komentar tadi tidak mengandung dosa. Itu pengetahuan Rasulullah yang terbatas saat itu. Ya, jangan dianggap ini dosa. Ya, saya kira demikian. Jadi intinya adalah bahwa Rasulullah itu mendapatkan kenikmatan antara lain yang pertama kali alam nasrah laka sodrok, dia mempunyai jiwa yang lapang dada, mudah memaafkan, ramah dan sebagainya dan tidak ada dendam. Dan Allah memberi keringanan kepada beliau, tidak lagi kebingungan, tetapi diberi petunjuk bagaimana cara mengubah masyarakatnya yang musyrik itu. Saya kira sementara demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, jazakallah khairan katsiran pada guru kita Pak Ustadz Rizafullah. Silahkan kami berikan waktu untuk bertanya kepada para jamaah baik yang hadir di masjid maupun yang mengikuti via online apabila ada pertanyaan. Silakan, saya mohon maaf. Saya dari tadi lihat jam itu, ternyata jam itu mati. Iya Pak, mohon maaf Jadi Pak saya Ustadz. tidak berhenti dari tadi. Baik, mungkin kami mengawali ini Pak Ustadz. Eh, Bagaimana memahami tadi kalau nggak salah saya dengar itu bahwa Rasulullah juga dilindungi oleh Allah tidak bisa mendapatkan keburukan dari orang lain yang berniat buruk. Apakah benar seperti itu? Karena dalam kisah yang lain kita juga mendengar bahwa Rasulullah pernah diracun uh, atau sihir. Bagaimana Pak Ustadz Muhammad itu? Terima Ya, kasih. saya sudah menduga ini kalau yang banyak membaca atau mendengarkan pengajian nanti mungkin bertanya tentang itu. Makanya para ulama juga berbeda pendapat. Berbeda pendapat apakah Rasulullah itu eh, meninggalnya karena racun. Yang mengatakan karena racun itu mengutip hadis dari Ibu Aisyah. Ya, suatu saat Rasulullah itu mengatakan, tuh sakitku ini kayaknya ada hubungannya dengan racun itu. Racun itu ketika eh, Rasulullah perang, perang Khoibar. Perang Khoibar itu perang melawan Yahudi. Dulu di Madinah ada 3 kelompok Yahudi yang tinggal di daerah selatan. Daerahnya subur dan mereka bikin benteng-benteng sehingga orang luar tidak pernah menginjak ke sana karena itu dijaga. Ya mungkin seperti satu bagian dari pik itu kan orang-orang tidak bisa dekat itu. Kalau dari laut ya perahu baru mendekat udah diusir. Nah itu tempat Yahudi itu kira-kira begitu, nggak boleh masuk. Nah, disebutkan oleh Allah di surat Al-Ahzab ketika mereka itu sudah diusir dari Madinah,
Terus kekayaan mereka diwariskan kepada orang-orang Islam, termasuk tanah yang kamu belum pernah menginjak. Ya, tanah yang kamu belum pernah menginjak. Nah, begitu Rasulullah masuk Madinah, Rasulullah mengajak semua penduduk Madinah untuk menandatangani perjanjian damai. Tidak boleh saling bermusuhan, dan kalau ada musuh datang dari luar, harus semuanya kompak membela Madinah. Tapi ternyata tiga kelompok Yahudi itu satu persatu melakukan pelanggaran terhadap perjanjian itu. Kelompok pertama diusir, mereka pergi. Nah, karena ada godain wanita, wah, ya sampai ada yang korban, itu, ada yang meninggal, terus diusir, mereka pergi. Nah, perginya itu ke daerah yang tidak jauh dari Madinah, yang subur di Khaybar. Kelompok kedua diusir lagi, bergabung lagi di Khaybar. Kelompok ketiga ini yang tukang membujuk orang-orang Makkah supaya menyerbu Madinah, karena kalau tidak segera diserbu, pengikutnya Nabi Muhammad akan makin banyak, kamu akan kewalahan, kamu kalah. Nah, perang Ahzab itu atas bujukan, kalau orang politik bilangnya silaturahim. Enggak, bukan silaturahim, itu lobby. Ya. Jadi kalau wah ini orang ini tokoh dari partai ini ke partai itu, ya kita ini kan silaturahim. Enggak, bukan silaturahim. Itu lobby. Karena silaturahim itu tujuannya mulia, dan orang silaturahim ada pahalanya. Kalau mereka itu lobby dalam rangka jahat supaya orang yang baik itu tidak bisa naik misalnya, nah itu bukan silaturahim. Nah, ini orang Yahudi ini pergi ke Mekah, nyuruh mereka menyerbu Madinah. Terus mereka janji, kamu menyerbu dari luar, kami dari dalam. Terus ternyata waktu perang, Rasulullah membuat taktik supaya dua-duanya itu mempunyai moral mereka jatuh. Moral yang tulisannya morale, bukan moral. Kalau moral yang artinya itu apa namanya, kejiwaan, itu moral, ya. Tapi kalau morale bacanya moral, ya, moral. Nah, nah, itu akhirnya tidak terjadi adu senjata secara kelompok, lalu orang Yahudi diusir paksa dengan Rasulullah mengirim pasukan. Lalu mereka terpaksa pergi, lalu hartanya hanya boleh dibawa sekuat dibawa oleh kendaraan mereka. Tidak boleh lebih. Tentu lebih banyak yang ditinggal daripada yang dibawa pergi. Nah, mereka perginya ke Khaybar. Cerita tentang pengusiran yang terakhir ini diabadikan di Al-Quran di surat Al-Hasyr. Al-Hasyr itu artinya pengusiran. Nah, terus ketika Rasulullah ke Khaybar, Yahudi kalah perang. Tapi mereka itu ada seorang wanita yang cantik, yang ramah begitu, menyediakan makanan. Ternyata makanan itu dikasih racun. Ada sahabat yang meninggal. Rasulullah sudah terlanjur makan. Tapi Rasulullah karena ya, Nabi diberitahu oleh Jibril, jangan kamu makan, itu racun. Terus dikeluarkan, ya, keluar. Nah, itu katanya masih ada sebagian yang tertinggal. Nah, jadi Rasulullah selamat tidak itu. Nah, apakah Rasulullah meninggalnya itu karena racun itu? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa um, dijaga itu um, tidak harus berarti tidak bisa dibunuh. Nah, terus apa? Oh, terus ngasih contohnya itu nabi-nabi yang terdahulu ada yang dibunuh, seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Oh, kalau saya kok lebih mempercayai ulama yang menganggap enggak, bukan karena racun. Itu memang suatu saat Rasulullah berkomentar,
ini kayaknya aku ada pengaruh dari racun itu. Tapi kan pengaruhnya itu kecil karena sedikit sekali. Nah itu terus dianggap sebagai itu penyebabnya. Ya. Eh, jadi kalau saya mengikuti pendapat ulama yang menganggap bahwa bukan karena racun, karena wallahu ya'simuka minan nas. Kalau hanya sampai luka itu bisa terjadi. Buktinya pada waktu perang Uhud Rasulullah kena panah, ya, kena anak panah. Ketika dakwah dilempari oleh Abu Lahab sampai berdarah. Ketika ke Taif dilempari juga sampai berdarah. Jadi kalau hanya sampai begitu itu eh, biasa. Ya, tapi kalau tidak sampai dibunuh. Kalau bisa kena racun berarti bisa dibunuh oleh orang. Saya lebih itu kenapa? Lu kok itu Nabi Zakaria? Coba di Qurannya kan bunyinya wallahu ya'simuka minan nas. Allah itu menjagamu. Munya itu satu, Nabi Muhammad. Bukan wallahu ya'simun nabiyyin. Bukan Allah itu menjaga semua nabi, enggak. Tapi di kalimatnya itu menjagamu Nabi Muhammad. Jadi dari situ saya kok lebih berpegang pada ayat itu. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan kasiran. Ada lagi kesempatan untuk bertanya. Cukup mungkin Pak Ustadz karena waktunya juga sudah Ya, 15 terima menit. kasih ya. Silakan Pak Ustadz. Silakan ditutup Pak Ya, Ustadz. baik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini eh, benar adanya. Kalau ada yang salah, saya mohon suatu saat ada yang menegur saya dan kita koreksi. Dan eh, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran, tentang Amin. apa yang dibawa oleh Nabi, dan membuat kita makin hari makin mencintai Al-Quran, mencintai Nabi Muhammad Amin. SAW. Rasulullah menyatakan bahwa seseorang akan mati ditemani oleh yang dicintai. Kalau yang dicintai itu Al-Quran, maka Al-Quran akan membela kita. Kalau kita mencintai Rasulullah, Rasulullah akan memberi syafaat kepada kita. Oleh karena itu, mari kita kuatkan iman kita tingkatkan hormat kita kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada Al-Quran, wahyu Allah. Dan mudah-mudahan dengan demikian Allah memantapkan iman kita. Mudah-mudahan Allah Amin. menetapkan, mengukuhkan iman di hati kita sepanjang masa. Sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Pak.